Pada gambar ini kalian bisa melihat bagaimana kalau kalian punya tugas dari dosen penerus saya di sini, sekali lagi penerus saya, karena rupanya klasifikasi ini tidak ada yang meneruskan, pada potensi untuk memanfaatkan biomasa melalui klasifikasi ini sangat besar, yaitu ukurannya dalam milimeter, ya dalam milimeter ya. Ini ukurannya dalam milimeter. Ada di, oh ya ini ada nih di bagian bawah ini. Nah ini milimeter. Kembali ke konfigurasi ini apa? Ini ada penyempitan di tempat sekitar ini, ada gasifikasi, ada oksidasi yang menghasilkan temperatur sangat tinggi, diharapkan bisa 1000 lebih. Pada posisi ini ditujukan untuk memecah thermal cracking tar yang dari atas ini, tar dari daerah pirolisis ini turun ke bawah, pecah ya. Kalau sampai tidak pecah, akibatnya tar tadi dalam bentuk uap tentu saja ya, akan terbawa gas keluar. Mana gas keluarnya? Ya ini gas keluarnya lewat sini. Jadi gas keluarnya begitu, gas keluarnya begini ya. Nah itu ya. Ya. Lalu daerah yang paling menentukan komposisi, dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan siang ini, tapi yang siang hari, yang akhir nanti adalah termodinamika, teknik termodinamika gasifikasi, yang akan membahas bagaimana reaksi-reaksi dan bagaimana kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan gas yang sangat baik, bisa bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi apa saja, masih ingat ya, bisa dipakai untuk bahan bakar diesel, bisa dipakai untuk bahan kimia menghasilkan metanol dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini dulu, sambil saya menarik napas dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini alat ini berkapasitas, kalau tidak salah saya tulis di sini, ada tertulis di sini nggak? Kapasitasnya, nah ini dia. Oh tidak ada kapasitasnya. Kapasitasnya tidak ada, ya kira-kira kapasitasnya 5 kg per jam. 5 kg per jam biomasa. Lalu ada desain, rule of thumb dari desain ini. Hasil percobaan kami yang banyak sekali, berulang-ulang untuk kayu lamtoro, kayu karet, dan macam-macam kayu, termasuk batok kelapa. Ya, di sini saya pernah dengan Pak Imam, dengan Pak Agus survei. Ternyata di sini banyak sekali ranting sebesar ini. Nah, ini bagus sekali untuk gasifikasi, ranting sebesar ini. Kalau udah sebesar ini harus dibelah sedikit. Ukurannya kira-kira begini. Apa yang menentukan ukuran itu adalah lubang dari sini. Lubang yang ada di sini. Yang kalau di sini hanya 12 cm. Nah, biasanya arang, ya, kalau ukurannya gede, sampai sini arangnya menjadi mengecil karena ada reaksi. Nah, sampai sini diharapkan bisa turun ke bawah. Hasil pengalaman kami itu kami tuliskan di sini. Kalau kita mendesain luas dari tenggorokan ini, nah ini di sini. Tinggal kita pikirkan saja, coba kamu hitung sebentar. Ini adalah hasil pengalaman kami mengatakan laju alir padatan di sini turun pelan-pelan ya, tentu saja sebesar 2.500 kg per meter persegi luasnya dan per jam. Kamu hitung, kalau saya tadi bilang 5 kg per jam, berapa luas ini? Nah, itu bagian pertama dari desain. Tolong dihitung. Kamu hitungkan saya, apakah luas yang saya peroleh itu benar.
saya klaim alat ini 2000, alat ini berapa tadi? 5 kg per jam, atau saya akan membuat alat yang besarnya 5 kg per jam kapasitasnya. Maka luas yang paling penting yaitu luas tenggorokan. Di tempat itulah ada zona oksidasi. Berapa? Berdasarkan desain rule seperti yang saya tunjuk dengan pointer. Bagaimana kamu menghitung? Banyak sekali alat-alat yang beroperasi dengan padatan tidak bisa dihitung dengan teliti. Hitungannya hanya berdasarkan rule of thumb, berdasarkan pengalaman orang lain. Berdasarkan pengalaman orang lain untuk beberapa jenis biomasa, beberapa jenis bahan baku, juga beberapa kondisi tentu saja ya. Kalau kamu tahu bahan bakunya itu isinya apa? Ada CHO, ada kadar air, ya kan? Jadi tergantung itu juga. Nah, tapi panduan untuk merancang sudah ada di sini. Ya, berapa hasilnya Mas? Udah 20 cm persegi Pak. 20 cm persegi. Nah, kalau menjadi diameter berapa? Aku pinjam bolpenmu satu bisa nggak? Oh, yang apa saja? Yang apa saja? Kertas atau untuk apa? Untuk Pak? kertas. Saya apa saja, pensil boleh. Saya harus berat-beratin. Iya. Kapasitas 5 kg per jam. Kita memerlukan luas adalah, nah temanmu yang di belakang ini siapa lagi, lupa namanya saya. Siapa namamu Mas? Andre. Andre yang selalu muncul di kuliah itu ya, Bu Wanita. Itu menghasilkan 20 cm persegi. Apakah sama dengan yang saya klaim di tadi, bahwa alat saya ini mampu menghasilkan 5, padahal diameternya hanya 12. Diameter yang alat saya 12, dan sementara hitungan kamu untuk 5 kg per jam memerlukan 20 cm persegi. Ya tentu saja bisa dihitung. Ya, itu hitungan yang sederhana saja. 22 per 7 kali D kuadrat per 4 sama dengan 20 katanya tadi. Jadi D sama dengan akar dari 20 kali 7 dibagi 20 kali 7 kali 4 dibagi 22. Ini kira-kira 1, jadi ini kira-kira akar 28. Akar 28 itu mungkin 3 kali 3, tidak 4 kali 5 kali 5. 5 cm. Ya, hitungan kasar. Jadi klaim saya terhadap alat saya kurang bagus ya. Nah, alat saya mungkin hanya 2 kg per jam. Mungkin sudah lupa, itu sudah sekian tahun lalu. Ini alat yang saya buat pertama kali tahun 1977. Ya, bikin alatnya banyak, gonta-ganti. Nah, karena alat bagian yang berakhir ini adalah semen tahan api, sehingga selalu membongkar ini. Kalau luarnya ini adalah besi, nah, besi, silinder besi saja. Yang dalam ini yang selalu, yang berarsir adalah semen tahan api yang sering dibongkar. Begitu selanjutnya, ini semua adalah harga-harga yang rule of thumb, pengalaman empirik, pengalaman saya sekali lagi. Pengalaman orang lain akan lain, tapi mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dipakai untuk desain awal. Kalau kita lanjutkan, ini ada pengalaman banyak orang yang dikumpulkan oleh saudara. Lihat ini ya,
ini udah turunan keduanya ini, bukan tahun 2002. Tabel ini sudah ada sejak tahun saya mulai bekerja dengan gasifikasi. Tabel ini sudah ada. Namun kalau kamu cari pustakanya, pustaka itu kita temukan. Nah, saya punya fotokopi tahun 1977 tabel ini. Dari sumbernya sana ada dari Swedia, dari Jerman, mereka ngumpulkan. Masih sudah pernah saya sampaikan bahwa gasivar ini pernah dipakai oleh Jerman untuk menggerakkan tank, panser dan sebagainya. Mesin dieselnya dijalankan dengan gasifier sebesar yang kita punya. Lihat saja itu ukurannya. Sebesar yang kami punya itu dipasang di belakangnya begitu, dan saya punya gambarnya, tapi lain kali saja kalau ketemu, atau kamu bisa cari ya. Perang Dunia Pertama, karena minyak terbatas sehingga mereka mencari sumber-sumber dan akhirnya ketemu. Bahan bakunya adalah kayu, bisa gambut, tahu gambut? Bahasa Inggrisnya peat, adalah batu bara yang sangat-sangat mudah, atau kompos, bukan kompos, humus yang sudah mengeras, dicangkul bisa, diiris bisa. Kalau di Indonesia gambutnya bercampur pasir. Saya pernah mencoba gasifikasi gambut tapi gagal karena banyak pasirnya. Kita cek ini DH ini berapa? DH ini yang kayak kita punya barusan kita hitung. Yang kita hitung kira-kira di sini kan 120 mm kan tenggorokan ini. Nah, di sini. Nah, kapasitasnya berapa? Kalau menurut desain ini, di sini nih 120 mm sini ya. Kira-kira 30, malah klaimnya lebih tinggi dari yang saya klaim tadi ya. Ya, ini 30, 40, 50 kilogram kayu per jam. Nah, yang lain adalah angka-angka. Kalian bisa nanti kalau berminat akan mempelajari apa yang disebut DM, misalnya apa DM, di sini ada DM. Nah, lubang pipa keluaran gas ini kan. Enggak, DM adalah lubang pipa masuknya udara. Dari sini udara masuk, ada dari sini, ya, dari sini sama dari sini. Terus ini apa ini? Number of nozzle, banyaknya pipa ini. Kalau gambar ini hanya 2, tapi mungkin ada yang di sini, ada yang di situ ya. Kalau yang saya punya tadi hanya 1. Nah, dari atas ini udara masuk dari atas ini saja. Kalau di gambar selanjutnya ada tergantung ini 5 sampai dengan 7. Baik, ini bisa dipelajari ketika kita memerlukan ya. Sementara kita nggak perlukan, biar diketahui, nanti bisa disalin pada kesempatan yang lain. Ya, ini ada nih. Ah, ini dia. Saya tadi nyari-nyari sumbernya adalah ini. Tahun 85 di Bandung ITB diberi tugas oleh dunia menyelenggarakan konferensi gasifikasi biomasa sedunia di ITB. Saya waktu itu masih muda, saya yang menjadi panitia tentu saja, karena yang mahir di Indonesia pada waktu itu saya dan Pak Robert Manurung. Profesor Robert Manurung sekarang ada di SITH. Dia dan saya yang di Indonesia mahir gasifikasi. Saya lanjutkan, ini dah itu berakhir sesi yang berapa tadi? Segmen 2A. Kita lanjutkan dengan segmen 4. Saya buang beberapa bagian sehingga segmen S1, S2, S3, sekarang kita S4. Pengalaman ini, pemanfaatan gasifikasi biomasa pada ini AMP. Nah, ini masih berlangsung sekarang oleh Pak Sunu. Nah, minggu lalu saya ditawari untuk ikut survei ke perbatasan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu bagian Kalimantan Utara. Ya, Kalimantan Utara itu bagian dari sempalan dari Kalimantan Timur ya. Ya, betul.
sempalan dari Kalimantan Timur, jadi dia berbatasan dengan negara apa, Malaysia atau Sarawak? Malaysia saya kira, bukan Brunei ya, bukan Brunei. Ya, ya, ya. Minggu lalu nggak jadi, saya nggak bersedia dan Pak Sunu juga nggak jadi ke sana. Tapi kalau habis Lebaran barangkali saya siap untuk ke sana ya. Apa itu aspal mixing plan dan apa itu yang baik ini dibaca, kita baca sama-sama. Pembangunan jalan raya, saya sudah cerita. Aspal mixing plan itu mencampur apa? Batu sebesar jempol gini barangkali atau yang kecil dengan aspal. Harus dipanaskan, harus dilembutkan, dilunakkan, kemudian masuk ke truk, dibawa paling lama 5 jam dari tempat aspal mixing plant, terus ditebar di jalan, kemudian digiling untuk dipadatkan. Tentu saja mesin pembuat campuran itu semula adalah pemanasnya adalah BBM ya, solar. Kemudian kalau saya masih kecil, solar sudah mahal, apa yang dia pakai? Aspalnya dibakar. Aspal dibakar. Tapi kalau yang saya lihat itu di pinggir jalan dia bakar aspal. Bakar aspal, atasnya ada drum. Tapi ini mesinnya gede sekali. Jadi kalau bakar aspal ya habis aspalnya ya. Kemudian ini edaran yang sampai sekarang harus kami langgar, harus kami ubah, tapi sementara dilanggar. BBM mahal diganti gas alam tidak tersedia di ujung dunia sana. Gasifikasi, terus ada peraturan gasifikasi, boleh hasil gasifikasi batu bara. Itu tertulis di peraturan ini. Kenapa kami selalu melanggar, Pak Sunu dan teman-teman perusahaan pengaspalan? Karena tidak tertulis hasil gasifikasi biomasa. Ini diperkarakan. Ya mudah-mudahan tidak sampai dibawa ke pengadilan ya. Kami melanggar ini. Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa gasifikasi biomasa dan gasifikasi batu bara itu tidak terlalu banyak berbeda. Nah, kalian kalau ada kesempatan sudah lulus bekerja di PUPR, bekerja di aspal mixing plant, bahwa gasifikasi batu bara dan gasifikasi biomasa sama, mirip, prosesnya mirip, bahkan kadang-kadang hasilnya lebih bersih yang biomasa daripada yang batu bara. Begitu. Ya, latar belakang yang kedua, 1 ton tandan buah segar ekivalen dengan 65 kg cangkang. Kalau 1 ton buah segar menghasilkan berapa ton atau berapa kilogram CPO? Kalian harus tahu itu. Sekitar 30% kalau 30%, jadi kalau 1 ton 300 ya. Nah, baik, gitu ya. Lalu itu ada tulisannya di sana 1 ton CPO itu pasti diiringi dengan keluarnya 1 ton 0,2 ton ya. Baik, ini latar belakang selalu kami sampaikan kepada PUPR, kepada dinas dinas jalan. Nah, ini adalah alatnya yang semula ini. Ini tempat memanaskan batuan. Ya, ini tempat memanaskan batuan. Batuannya dimasukkan di sini, ya. Oh enggak, sorry. Batuannya diangkat ke situ. Batuan yang sudah bercampur aspal diangkat ke sini dan diambil oleh truk. Nah, truk ini yang harus berjalan tidak boleh lebih dari 5 kilo. 5 jam, karena kalau lebih dari 5 jam campuran aspal dan batu tadi sudah mengeras. Nah, batunya datang dari sini, dimasukkan, ya, dikasih api. Apinya adalah apa? Solar dan batu bara. Ya, batu bara diinginkan sebenarnya bukan gasifikasi batu bara, tetapi pembakaran batu bara dengan yang dinamakan pulverize.
Pulverized adalah batu bara yang diserbukkan, seperti yang ada di pabrik semen. Pabrik semen menggunakan batu bara yang dilembutkan berupa serbuk. PLTU juga batu bara yang diserbukkan menjadi serbuk, dan namanya PLTU-nya pulverized boiler. Kalau di semen tentu saja pulverized coal kiln, ya sama. Di pabrik semen bentuknya juga kiln yang berputar begini, tapi besar sekali. Ini diameternya kalau di pabrik semen bisa 6 meter, 8 meter ya. Panjangnya bisa sepanjang lapangan bola, berapa? 80 meter, 100 meter, panjang sekali. Waktu saya masih muda senang kalau bisa berada di sampingnya kiln. Nah sekarang tidak punya kesempatan di samping kiln semen, nah di samping dari pemanas batu saja. Ya, begitu. Saya lanjutkan, gambar berikutnya adalah alatnya. Nah, ini adalah alat gasifier. Gasifiernya ini hopper atau wadah, cangkang, kemudian cangkangnya dimasukkan ke gasifier. Gasnya keluar dari sana. Nah ini gasnya keluar ke sana, dibersihkan, kemudian masuk ke kiln. Ini bagian pantatnya dari kiln tadi. Kilnnya mendorong ke sana ya. Ini adalah udara untuk menyedot gas dari blower untuk mengisap udara dari atas kemudian ke situ. Nah ada reaksi kemudian ke sana. Bagian ini adalah water seal. Kalau kemarin kita punya water seal itu adalah kolam air atau bak air kemudian dicelupi pipa, begitu kan? Supaya gas tidak keluar, atau bahkan kalau ada ledakan, ledakannya tidak memecahkan alat, tetapi menghembuskan air yang ada di water seal. Ini water seal, melingkar ini water seal, hanya beberapa senti aja ya, mungkin setebal ini. Jadi ada seperti bak, ini semuanya begini, kemudian ada yang ini begini. Nah, begitu, lalu air kira-kira segini ya, begini. Dengan begitu udara tidak bisa masuk ataupun gas tidak bisa keluar. Ini water seal. Nah, ini foto yang dari pandangan lain saja ya, ini sama dengan itu. Mudah-mudahan di berikutnya ada gambarnya ya, ini gambar. Water seal-nya ada di sini. Ini water seal-nya. Ini screw, belt conveyor, bukan screw, belt conveyor. Ini pembersih gas, sedikit saja membersihkan. Karena apa? Karena gasnya langsung dibakar. Kalau untuk masuk diesel, pembersihannya harus ekstra sekali. Minggu lalu sudah saya terangkan, pembersihannya berulang kali atau banyak sekali, melewati peralatan pembersih, pendingin, pembersih, disembur air. Nah ini tidak terlalu, kalau di sini tidak terlalu bersih nggak apa-apa, karena langsung dibakar. Ke apa nih? Ya, adalah burner. Nah di sini adalah kiln untuk memanaskan batu dan mencampurkannya dengan aspal yang meleleh. Nah, silakan, untuk mungkin perlu kalian salin informasi lesan dari saya supaya catatan saudara menjadi lengkap. Daftar hadir silakan diedarkan. Masih ada beberapa slide mengenai ini. Slide ini disiapkan oleh Pak Sunu tentu saja ya, yang dia melakukannya langsung. Slide berikutnya apa? Ada penjelasan.
nggak jalan ini, nggak jalan. Oh harus ya udah pakai. Pak mau nanya, Ya. kalau untuk flat 32 tadi pembakarannya dilakuin di mana ya Pak? Pembakaran apa? Gasnya untuk manasin aspal. Di sini. Ini di sini. Sayang kota ini sebenarnya ada gambar lain dibesarkan dulu, tapi lupa kemana pergi. Dikasih kotak itu ya Pak? Ini ya dikasih kotak ini sebenarnya ada gambar lain dan apinya kelihatan menguning di sini. Ke sana. Nah, terus panjang sekali. Jadi fungsi utama dari agregat dryer itu untuk memanaskan itu apa? Aspal dan batu. Aspal dan batu. Aspal yang sudah leleh dicampur dengan batu. Ya kamu tahu batunya bisa sebesar ujung jari jempol, bisa jari kelingking, tergantung aspal ditebar di daerah mana. Nah ini sebenarnya kalau kamu teliti gambar fotonya kurang bagus ini. Ini yang hijau ini sebenarnya ya ke bawah sini loh. Ini bukan cabang ini. Ini ke bawah terus ke sana. Nah ke bawah terus sana. Terus ini udara pembakarnya. Ini pembakar udara pembakar, gasnya yang hijau dan di sini belok ke sana. Ini gasnya dan dicampur dengan udara pembakar. Ada dua blower ya, ini blower udara pembakar, ini blower gasifikasi. Ya, sayang tidak tergambar, fotonya tidak tertampilkan dengan baik. Mungkin di sini ada, enggak ada ini. L apa nih? Nah, L blower ya, terbang. Dan ini juga apa? Blower juga. Kalau yang blower ini mana yang bekerja sebagai blower ini mengisap. Ini tumpuan, ini lubang, ini terbuka aja nih, terbuka. Lalu ini tumpukan, lalu apinya ada di sini. Kemarin sudah saya jelaskan ya, apinya itu bukan api, bara bisa di sini, bisa naik, bisa turun, dan ini harus dijaga betul. Kalau terlalu rendah ini jadi rusak, mati. Kalau terlalu tinggi juga panas banyak yang hilang karena itu terbuka. Kalau di sini hilang. Nah, blowernya itu mengisap gas, kemudian ditarik ke ini ada anulus di sini. Nah, ditarik ke situ ada anulusnya. Sederhana saja, hanya sebuah silinder aja. Tentu saja ada isolatornya ya supaya bajanya tidak rusak, silinder saja. Ini tipe down draft udara, aliran gas ke bawah, ditambah lagi open core karena ujung atasnya terbuka, bagian atasnya ini terbuka. Kalau yang saya jelaskan minggu lalu, bagian atasnya tertutup atau sedikit terbuka, lalu ada skru conveyor. Skru conveyor bisa memasukkan padatan tetapi tidak meloloskan udara atau gas. Begitu, pertanyaan terjawab ya. Gambarnya, fotonya kurang pas mungkin, fotonya kurang pas. Sekali lagi, bulatan ini adalah sebuah silinder berputar yang untuk memanaskan dan memanaskan aspal dan batu. Gambar ini hijaunya belok ke sini ya, hijaunya belok ke sini, masuk ke hijau, bukan ke atas sana. Ke atas itu di latar belakang ya. Yang ke atas perak ini ada di latar belakang dari yang hijau. Ya. Kalau kita akan menerapkan sebuah sistem gasifikasi, kita ini pengalaman teknis ya. Kita perlu memperhatikan tiga hal ini, tiga kelompok hal ini. Nah, kalau
saya memberi training 3 kelompok ini harus kita pikirkan sendiri. Kebutuhan spesifik bahan baku itu selalu ditanya. Apa kebutuhan spesifik bahan baku? Bagaimana ini? Kembali ke sebelumnya. Nih, adakah yang terkait dengan kebutuhan spesifik bahan baku? Ada? Nah, ini barangkali ya toh, gas produser per biomasa, atau kalau dibalik kilogram biomasa per gas produser. Nah, gas produser ditetapkan oleh apa? Kebutuhan panas yang akan kita pakai kan, karena gas produser punya heating value. Terus kita perlu memanaskan, misalnya kita perlu memanaskan batu. Kalau memanaskan batu apa yang kita perlukan? Gitu kan? Ini laju alir dari batunya. Ini kalau batu ya. Kalau aspal apa? Aspal ditambahi lagi. Aspal kali ada CP delta T ditambah dengan apa? Delta H pelelehan. Pelelehan bahasa Inggrisnya apa ya? Pelelehan, peleburan, simbolnya apa ya? L. Oh, L saja ya, peleburan. Nah, ini kebutuhan panasnya, ini sama dengan Q. Nah, Q ini dipasok oleh siapa? Oleh gas kan? Jadi meter kubik dari gas kali apa? L HV dari gas. Nah, ini dipasok dari siapa? Dipasok dari biomasa kan? Nah, itu ya. Kalau dari sini ke sini apa? Angka saktinya. Apa angka saktinya? Di situ tertulis 2,5 meter kubik per kilogram. Berapa ya yang ada di sini aja? 2,4 ya, 2,5 supaya aman, kelebihan juga nggak apa-apa. Oh enggak, kebalik. Kalau kilogramnya yang harus berlebihan. Terus ini nilainya berapa nih? Kuliah minggu lalu bisa, kalau saya pernah bilang 3.500 ya kilojoule per normal meter kubik. Ini yang bisa terbakar. Kalau kita punya gas yang heating value-nya 3.500 terbakar. Tapi kemudian ada data berapa nilainya yang biasa. Kalau nggak salah 4.500 ya. Kamu buka catatan sebelumnya. Nih nilai-nilai. Nah, kaitannya demikian. Lalu tugas saudara sekarang. Kalau batunya ini 500 kg per jam. Nah, masa aspalnya itu seperempatnya, 125 kg per jam. Nah, apa yang harus kita karang atau kita cari datanya berikutnya? CP batu. Tahu CP batu berapa? Kalau nggak salah sekitar 4. Coba dicarikan di internet. Berapa CP dari batu? Ini untuk saya isikan di sini. Nah, ini tadi sini, ini berapa ini? 2,4 kira-kira 4 kilojoule per kilogram per derajat Celcius. Tapi jangan percaya saya, carikan saya melalui HP kalian. Nah, ini angkanya. Nah, saya tunggu siapa yang bisa memberi saya nilai. Kamu ngarangnya dari mana? Batu itu apa? Pak, maaf mau nanya. Ya. Itu yang sebelah yang dikali dengan LHV gas itu apa ya, Pak? Laju alir gas. Oh, laju alir gas. Nah, gitu. Laju alir gas ya. Dalam 1 meter kubik
atau jumlah gas. Nah, begitulah seorang teknik bekerja, cepat, ngarang data tetapi harus logis. Nah, yang di belakang sembunyi itu, Mas, kamu yang sembunyi berapa CP batu? Belum ketemu, Pak. Nah, biasanya kamu urun data berapa, Mas? Belum ketemu. Wah, ya kamu nyarinya CP batu ya nggak ketemu. Kamu samakan dengan apa? Ah, jangan batu bara, jauh. Silika. Silika ya, SiO2 lah kalau nggak bisa mentang-mentang batu dan batu bara, jauh. Yang sana nyari CP batu yang nggak ketemu, nggak ada. Silika bisa, semen, beton juga bisa, CP dari beton. Mana? Granit enggak, granit itu karbon. Kalau silika 0,703 joule per gram derajat Celcius. Apa? 0, Apa senyawanya? silika Ah, silika boleh. Berapa? 0,703 joule per gram derajat Celcius. Bilang yang baik. 0,703. 0,7 ya 7 loh. 03 03 joule Joule per gram derajat Celcius. iya, tadi yang saya minta apa? Salah ternyata saya, kecil ya, saya pikir ini tadi apa? Silika ya? Ah, saya nggak percaya nih. Coba yang lain. Yang gede batu kapur, Kak. Batu kapur nggak bisa. Batu kapur sama-sama mineral bolehlah, kapur. 0,91. Bentar, saya beri kesempatan menulis. 0,91. Oh, saya salah kalau gitu. Saya yang salah. Satuannya sama ya? Sama, Pak. Nah, jadi apakah betul dugaan saya sekarang CP yang paling besar adalah milik air? Barangkali memang begitu, semua benda di bawah ini. Baik, saya ambil berapa itu? Kita sepakat saja 0,8. Ya, ini tadi silang kita karang, itu namanya pendekatan masalah. Seringkali kalau saudara merancang harus melakukan pendekatan yang logis. Batu jangan disamakan dengan batu bara. Batu disamakan dengan ya silika, memang batu itu silika. Batu disamakan dengan kapur, CaCO3, boleh saja karena dua-duanya adalah mineral. Nah, selesai bagian yang pertama. Bagian yang kedua, nah, kamu carikan saya apa ini? Ini sudah ada CP dari aspal, padat, panas, pelelehan dari aspal. Nah, mungkin ada kata kuncinya, mungkin aspal, ASPHALT. Jadi yang kamu carikan adalah CP dari aspal. Siapa yang bunyi? Angkat tangan dulu. Ya. 900 satuannya Joule per kilogram Kelvin. Sama, karena selisih Kelvin dan selisih Celsius sama ya, kita sepakat pakai Celsius. Temperatur dalam selisih delta itu Celsius dan Kelvin adalah sama. Iya, ini jadi harganya berapa ini? 0,9 juga ya, kilojoule per kilogram. Lalu panas pelelehan, panas peleburan, apa sih bahasa Inggrisnya? Kok saya lupa. Heat of vaporization, bukan. Heat of fusion. Nah, heat of fusion. Delta HF. Tapi HF itu jangan formation nanti. Nah, peleburan berapa? Titik leleh. Bukan titik leleh. Panas. Kamu nyatet, tolong cari dong. Ayo kamu nyari, temennya yang nyari, kasihan yang nyari.
Tolong carikan. Apa tadi yang kedua? Heat of fusion of aspal. Kata kunci aspal enggak ada? Ada enggak? Heat of fusion. 170 sampai 200 Pak. 170 sampai 200 Joule per gram. Tapi katanya bervariasi Pak. Nah iya, itu udah. Itu udah kamu diktekan ke saya berapa? Iya itu Pak. Lah iya bervariasi kan? Iya Pak. Nah sekarang kamu pilih yang mana gitu. 200 apa 170? Biasanya kalau saya ambil yang 200 karena dengan 200 panas yang diperlukan kan banyak. Nah kita mendesain tapi kebanyakan panas waktu dipakai, ya udah nggak apa-apa loh, dikurangi bahan bakarnya. Ada ya, ini udah ada berapa tadi dalam satuan kilojoule per kilogram. Saya ambil 200 ya, kilojoule per kilogram. Yang ini tadi 0,9 juga. Nah, ada yang tanya lagi nggak? Apa lagi yang supaya itu selesai? Supaya persamaan ruas kiri selesai, lalu kita lanjutkan ruas kanan. Temperatur yang harus dicapai berapa? Harus dicapai untuk Ya untuk meleleh kan? Nah, titik lelehnya berapa? Kalau nggak salah PU pengennya 280. Berapa? 200 Pak. 200 ya. Kalau PU pengennya 280. Mungkin supaya tadi bisa batunya bisa panas banget, terus ketika diangkut dengan truk sejauh 5 jam di ujung sana masih panas ya. Nah, baik, saya taruh aja di sini. P-nya adalah 250, angka yang enak saja ini. Tadi temanmu yang depan sini, Andre ya? Iya. 250, mungkin teman yang lain, ada yang lain. Baik, sekarang selesaikan ruas kiri. Q-nya berapa itu? Ruas kiri. Nah, supaya nggak ngantuk. Pak. Ya. Maaf Pak, tadi yang pertama itu nyari apa ya Pak? Yang kebaca soalnya. Baik. Ini yang saya maksud ruas kiri adalah ini ya. Kebutuhan panas. Panas dipakai untuk apa? Dipakai untuk menaikkan temperatur batu, ini ya. Jadi apa kok anunya, parameternya atau variabelnya? Laju alir batu 500 kg per jam. CP batu kamu temukan sendiri 0,8. Temperatur yang harus dicapai saya taruh 250 dan temperatur referennya 25. Ini bagian yang pertama dari ruas kiri. Bagian yang kedua. Bagian kedua ini apa? Melelehkan aspal dan menaikkan temperaturnya menjadi 250. Nah, ini apa ini? Yang kamu tanya ini ya? Apa ini? Laju alir aspal. Itu 1/4 dari batu. Jadi berapa ini? 125 kg per jam. CP dan panas pelelehan tahu. Nah, ini mestinya ada satu komponen lagi nih. CP ini ada panas pelelehan. Sebelum meleleh kan kita panaskan dulu kan. Jadi ini ada CP aspal padat. Betul ya? Kali apa? Kali temperatur lelehnya, titik leleh dikurangi 25. Terus di sini adalah CP aspal cair, ya kan? Kali 250 dikurangi titik lelehnya. Nah, mestinya begitu ya. Ini mestinya ke sini. Dah.
Mau saya sederhanakan saja, oke. Yang ini kita hapus saja, kita gunakan yang di sini aja. Nah, ini kita hapus, kita gunakan 250 di situ. Dah, itu panas yang diperlukan. Kalau nanya, untuk di bagian luar kiri, itu yang atas sama bawahnya ditambah, Pak? Ditambah, iyalah. Kan memanaskan batu dan melelehkan dan memanaskan aspal loh. Ya, ditambah ya, ditambah. Belum ada tulisan tambah, susah naruhnya. Ya, oke, ditambah di sini. Baik, ada lagi. Yang kedua itu berarti M aspal dikali dalam kurung CP kali dalam kurung T aspal kurang 25. T aspal ketika meleleh, CP padat ketika kan dari 25 dinaikkan dulu sampai titik lelehnya tadi. Nah, kita bilang 250 ya toh. Oke kan? CP aspal dikali titik aspal kurang 25. Iya, itu panas sensibel yang diperlukan. Ya, yang ruas kanan kalau udah kamu hitung sendiri dengan pendekatan sendiri, jangan dituntun oleh saya. Ruas kanan apa? Kebutuhan biomasa, ya, kebutuhan biomasa. Ruas kanan ini berapa kebutuhan biomasa? Berapa kebutuhan untuk membuat aspal mixture? Aspal mixture-nya berapa? 625 kg per jam. Nah, ini soalnya. Bagaimana? Untuk menghitung ruas kanan, kamu harus melakukan pendekatan sendiri, dan pendekatannya bagaimana saya kira kamu sudah pada mahir ya. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi yang pertama itu yang di atas diulelehin batu, yang di bawah diulelehin aspal. Ada yang bertanya dari sini? Tanya enggak? Siapa lagi? Batunya nggak leleh kan ya Pak ini? Ya, untuk menaikkan temperatur batu dan untuk melelehkan aspal ya. Batunya nggak leleh, titik leleh silika berapa saya nggak tahu, tinggi sekali. Bahkan silika dipakai untuk isolator tahan temperatur tinggi. Siapa yang belum mengisi daftar hadir nih? Masih ada yang kosong nih. 1, 2, 3 mahasiswa masih belum mengisi ini. 4. Kamu keliling kan? Saya tuh pengennya lurus-lurus saja, tapi begitu belok sedikit kalian banyak nanya. Silakan apa? Itu yang LHP-nya itu yang 3.500 4.500. Kamu pilih aja sendiri. Itu namanya pendekatan masalah yang saya tantangkan ke kamu. Tantangannya itu. Angka saktinya berapa? Antara 3.500 sampai 5.000. Nah, kalau begini pikiran saya udah nambah lagi nih, udah selesai belum? Saya tambahin lagi, ada pemikiran saya ini. Ada tambahan tugas lagi. Kebutuhan biomasa dalam kilogram per jam ya.
untuk bisa menghasilkan aspal yang sudah tercampur siap digelar di jalan 625 kg per jam. Pak Imam, 18 kg. dimatikan dulu ini ya, recordernya. Kan sedang diem kan? Wah, bagaimana? Saya dapatnya 18 kg per jam, Pak. Ah, nggak mungkin. Kiana ini dulu berapa G-nya? Kemudian di atasnya ini adalah aspal mixer. Mixer itu adalah 625 kg per jam. Dan yang di bawah adalah biomasa. Angka sakti akan kita cari ini. Nah, ini 250 derajat Celcius. Berapa G-nya? Laporkan dulu ke saya. Diulang, dia aja Mbak. 140, 312,5. Oke, komanya saya buang karena udah terlalu banyak diginya. Satuannya kilojoule per jam. Ya per jam tuh. Oke, 140.000 kilojoule per jam itu. Lalu bawahnya biomasanya berapa? Apa yang kamu harus kalikan? Ini kan dari sini ke sini. Ini laju alir gas. Dari laju alir gas ke biomasa. Nah, gasifikasi ini baru di sini gasifikasi. Yang sebelah kanan itu ilmu fisika dasar. Ruas kiri ilmu fisika dasar, ruas kanan baru gasifikasi. Nah, itu lagi Mas. Masa cuma 120 kilo. Pak, batu itu 0,8 atau 0,8 ya Pak? Apanya? CP batu. Nah, ini ya. Ya, 0,8. Semua orang mengatakan begitu tadi, banyak orang. Nah, dan logika saya betul, tadi saya salah, besarannya salah, saya pikir 4, ternyata 0, masih di bawah 1. Kalau air kan 1 ya CP-nya, nah ternyata masih di bawah air dia. Hei, yang belakang, Mas, dapat berapa kamu? Ya enggak, ya kamu ngitung awal supaya saling mengoreksi. Yang belakang berjejer 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa jagoan semua itu berapa hitungan? Berapa Mas? Yang mana? Oh ya udah, teruskan saja. Nanti sambil ngecek teman-temannya. Nih, yang paling cerewet namamu siapa? Dulu ingat, sekarang lupa. Ya, salah, tak tebak lah, biar ingat. Man, kamu tandain Man, siapa Man? Namanya Man. Bapak. Ya, silakan. Itu 4.500 kilojoule per nm pangkat 3. Kan yang itunya, Udah lah, saya sederhanakan nulisnya. Ini aja. N-nya itu normal meter kubik, saya hapus aja lah meter kubik. Apa normal meter kubik? berarti Pak, itu kan biomasa itu F sama dengan Q per mv.
Yang mana? Berarti jawaban saya 31,18. Bentar dulu. Kalau gitu saya tambah. Ini kamu udah benar belum? Udah. Kalau di sini semuanya harus benar. Berikutnya yang mungkin agak berbeda satu dengan yang lain. Kamu F-nya berapa? Laju alir gasnya? Laju alir gasnya berapa? 31,18 M pangkat 3 per jam. Ulang, diajak 31. 31,18 Meter kubik per jam. per jam. Terus baru berikutnya biomasanya. Dibagi 2,4. Itu bukan biomasa, Pak? Itu gas. Ya, yang kan sampai sini dulu kan? Ya. Ini menggunakan angka 4.500 atau 3.500 atau 4.000 silahkan. Iya, Pak. Mana? Ini hasilnya. Ya. Ini 31 meter kubik per jam. Kalau saya pakai 3.540. Oke, 40 meter Saya pakai kubik. 4.500 ini, Pak. Oke, enggak masalah. Nah, sekarang biomasanya. Nah, biomasanya kita gunakan Dibagi 2,4. ini dibagi 2,4 atau dibagi ya, dibagi 2,4. Baik. Ini berapa kamu? Kalau yang 40 dapatnya 16,6 kg per jam, Pak. Pak Andre, 2,4 itu apa ya, Pak Andre? Pak Andre di Citek, Pak Andre. Itu gas produser biomasa. Mana 2,4 ini adalah Oh, itu gas produser biomasa. informasi yang saya tangkap dari data ini. Di mana itu? Rule of thumb, isapan jempol saja. Mana itu? Yang C, Pak. Yang C ya. Nah. Dalam 1 kilogram kayu akan menghasilkan 2,4 meter kubik. Nah, Pak Andre menggunakan kebalikannya, benar ya? Benar. Andre. Berarti Pak, yang F itu laju alir gas total. Ya ini 31. Ya, ini laju alir gas yang masuk kebutuhan ya. Terus sekarang B-nya berapa? B-nya berarti 31,18 dibagi 2,4. Ya berapa? 12,9. 12. 30 bagi 2, 15. 12,9. Ya mungkin benar. Salahnya di mana ini? Kenapa salah, Pak? Kilogram, Pak. Punya Pak Sunu. Ini punya Pak Sunu. 500 kg batu itu cangkangnya kira-kira 100 kg per jam. Misalnya di mana ini? Kamu hanya mendapatkan 16 atau 12. Pak Sunun mendapatkannya 100 kg. Dasarnya beda lagi, Pak. Curiga dinilai CP. CP, udah benar ya, satuan ini udah benar ini, kilojoule kilogram celcius, ini udah benar. 0,8 kali 200 itu sekitar 180 kali itu. Saya hitung kasar ya, 500 kali 0,8 kali 225. Ini berapa ini? ...400 kali 200... 8. 90.000 ya, kilojoule per jam. Nah, bawahnya ini udah benar, sampai di sini udah logis nih, ini udah logis. Sekarang 140.000 saya bagi dengan 3, saya bagi dengan 4.000 saja. Ini kecoret, ini berapa ini?
sekian, 32, ini sudah benar. Kemudian 31,8 dibagi 2,4, 12. Oke, ya sudah benar. Kok sedikit sekali ya? Mungkin di itu Pak, KHP gas produser berbeda mungkin Pak. Ya, kalau gas producer harus ini. Bisa terbakar kalau ini. Kalau di bawah ini nggak bisa terbakar. Ya. Apa? Hitungan itu kita sudah jalani. Kita lihat laporan dari Pak Sunu ya. Ini kita tadi kan menyimpang dari perjalanan utama kita di mana? Di sini ya, kebutuhan spesifik bahan baku. Kembali ke perjalanan kita ya, itu tadi intermezzo. Kemudian perawatan alat. Sejauh ini Pak Sunu punya sudah 2 tahun masih jalan. Yang ketiga, analisis termo nanti minggu depan atau nanti sore. Yang keempat, kualitas gas produser sudah kita jalani. Ini kualitas gas produser ini ya, 3.500 atau 4.500 atau 4.000 kilojoule per meter kubik. Apalagi? Nomor berikutnya kualitas campuran aspal dan lain-lainnya. Yang ke berikutnya ekonomi. Ekonomi kita tidak bahas. Kalau Pak Jejen tidak bisa mengajar pada kuliah terakhir sesudah Lebaran, kita nanti lihat ekonominya sedikit. Aspek lingkungan. Nah, pada saat zaman sekarang aspek lingkungan ini sangat ditonjolkan. Kalau membakar batu bara menghasilkan CO2 enggak? Menghasilkan, tetapi CO2 dari biomasa dianggap 90% netral. Yang 10% dimiliki siapa? Kendaraan pengangkut biomasa. Ya betul. Ya benar. Nah, dan lain-lain ya, itu tidak kita bahas lebih lanjut ya. Kalau sekarang kita lanjutkan dengan yang ke berikutnya. Mudah-mudahan ada apa yang kita cari tadi, yang kita karang tadi, mudah-mudahan ada di sana. Apa itu? Temperatur reaksi gasifikasi, udah, itu bagian dari perjalanan kita. Temperatur gas producer, itu keluar dari gasifier, betul ya, bagian atas reaktor. Temperatur air pendingin tidak diukur, ruangan saja, tetapi keluarnya harus diukur. Ada yang bisa kita ambil manfaatnya data ini. Temperatur agregat tadi yang kita karang, ternyata di sini berapa ini? 200, di atas 200 ya. Nah, kita tadi karang 200 atau 250. Ini laporan dari Pak Sunu nih. Kemudian komposisi gas. Ya. Ini salah satu contoh, rentangnya adalah 20 sampai 30. Ini salah satu contoh, rentangnya adalah ini. Ada CO2 dan ada nitrogen yang banyak ya. Ada nitrogen banyak, datang dari mana nitrogen? Udara. Dari udara. Nah, kelemahannya. Kemudian HHV atau LHV gas, biasanya yang dilaporkan LHV-nya. Tadi kita ambil berapa? 3.500 atau 4.500 ya. Rentangnya ada di situ. Nah, itu adalah laporan real dari Pak Sunu, percobaan atau pelaksanaan di perbatasan antara Kalimantan Provinsi. Enggak, kalau ini perbatasan dari Kalimantan Barat dengan Sarawak ya.
Jadi di utaranya Pontianak ini yang akan dipasang baru di Kalimantan sebelah timur. Lalu ini laporan dari daerah Kalimantan Barat. Oke, apa yang dua besaran yang terakhir? Dua besaran yang terakhir inilah gasifikasi, presentasi padatan sisa. Nah, ini menunjukkan apakah proses yang kita kerjakan itu bagus atau tidak. Saya gambarkan sederhana begitu. Ini gasifier. Ini adalah cangkang, kita sudah menggunakan cangkang ya. Ini adalah gas. Ini adalah residunya, sisa ya, sisa padat. Nah, yang dimaksud dengan presentase itu adalah ini 20% dari cangkang. Proses ini bagus nggak? Nah, supaya kamu bisa menjawab bagus atau tidak, kamu harus tahu. Jadi pertanyaannya, prosesnya bagus atau tidak. Ya, mudah-mudahan di slide selanjutnya ada apa yang? Fix karbon. Nah, prosesnya bagus apa enggak? Ini ada angka 20%. Di sana ada sesuatu angka, deretan angka. Cangkang sawit, ambil satu saja, cangkang sawit. Angka mana di papan di layar itu yang kamu pakai sebagai rujukan atau sebagai bandingan proses gasifikasi ini bagus atau tidak? Kamu taruh aja di mana, Mas? Enggak, taruh di tempat yang sebenarnya. Di mana? Nah. Angka 20% ini dibandingkan dengan mana? Nah, ayo Mas. Mungkin ditambah S. Salah, kalau fix karbon kalah. Fix karbonnya kan ke sana. Iya kan? Oh, S ya. Nah, abu ya. Abunya. Abunya berapa? 3,5%. Jadi sisa yang turun ke bawah bukan abu. Ada fix karbon. Ada plus karbon ya, plus arang saja. Fix karbon adalah istilah analisis. Nah, istilah analisis. Kalau sesuatu dipanasi demikian, sisanya fix karbon, ini arang saja. Arang. Tidak tergasifikasi. Nah, jadi prosesnya bagus nggak? Harusnya 3,5% saja yang turun ke bawah, tapi ini 20%. Jadi jawabannya oke, bisa dikarang sendiri dan alasannya apa sudah kita bahas. Ya. Gasifikasi, apa tujuan gasifikasi? Membuat padatan menjadi gas. Tentu saja yang tersisa adalah abu. Kalau begitu, sisa padatannya isinya apa? Ini. Nah, kembali ke neraca massa. Ini kan 20% sisa padat, seharusnya 3,5. Kalau arangnya ini saya anggap C, berapa konversi C yang menjadi gas? Nah, ini kan yang menjadi gas kan ini ya, CO2 dan C4. Berapa ini? Berapa persen yang dari sini? Nah, ini konversi arang, konversi karbon C. Nih, yang jadi ini. Nah, yang ke sini ini yang kebuang.
Nah, berapa persen yang terkonversi menjadi gas? Gimana caranya? Siapa yang ngajar neraca massa? Ini kuliah neraca massa. Berarti kalau 100 Hah? Siapa yang mau bicara? Mana? Kamu bagaimana? itu kan pada tadi saya 20%. Yang keluar ke gasnya itu 100 kurang 20 kan? 80 apa? Nah, terlalu jauh. Hitung karbonnya aja. Ini, ini ya. Karbon yang di sini berapa? Karbon yang di sini berapa? 16. Ya, belum. 16 itu 16% terhadap bongkahan yang turun ke bawah, bukan terhadap yang masuk dari atas. Ulang lagi, neraca massa, pikirin. Itu semua kejadian kita ini selama ngaku teknik kimia atau teknik bioenergi, yang kembali neraca massa. Ayo ngantuk. Lagi itu juga. Basis hitungan 1 kg biomasa. Kamu tulis. Basis hitungan 1 kg biomasa. Nah, kamu tulis di kertas itu bagus. Ya udah boleh. Terus. Nah, karbonnya berapa? Atom C-nya berapa? Kalau saya basis hitungannya 1 kg biomasa. Kamu lihat apa? Kan kamu lihat sana kan? Jadi karbonnya berapa? 44 atau 16? 44 ya, bukan 16 ya. 44. Jadi kalau 1 kg biomasa karbonnya 440. Kamu tulis. Kamu kan tak tinggal, kamu nggak nulis. Tulis, tak tungguin sini aja. Gram. Persentasenya sekitar 44%. Ya. 44% efisiensinya, Pak. Ya, ntar dulu temanmu yang di belakang yang males nulis tuh, tak tinggal pergi udah nggak nulis dia. Mam, lihat tuh Mam, nulis nggak tuh? Yang aku 35% itu berdasar 35% per bongkahan. Per bongkahan? Iya. Nah, bongkahannya berapa? Nah, kamu tulis bongkahannya berapa? Bongkahan padatan yang turun ke bawah berapa? Kalau 1 kg biomasa masuk. Yang 163 itu. Nah, nggak usah lihat sana, lihatnya yang sebelah kanan. Berapa? 20% dari 1 kg. 200 gram. Nah, pakai tulisan lain. Pakai tulisan lain. Ya. Ini 1 kg cangkang. Di sini ada 440 gram C. Yang turun di sini adalah ini berapa? Inilah yang turun di sini. Berapa? 200 gram. Ya. Di dalam 200 gram ini ada berapa gram abu? 3,5 Ya, 3,5% dari 1000 loh. Berarti berapa? 35 gram abu. Jadi arangnya berapa? Oh, bukan arang, C-nya berapa? 0,19. 200 dikurangi 35, 165 gram. Nah, yang terbang ke sini jadinya berapa nih? 440 gram dikurangi 165 gram. Jadi berapa ini? Dikurangin adalah 5, 3 kurangi 6 adalah 7, 2 ya. Begitu ya. Nih, yang merah itu adalah hitungan kalau basisnya adalah ini. Ini basis. Ini adalah 35 gram abu.
Abunya tidak kemana-mana ya. Abu dari atas langsung ke bawah, nggak pergi kemana, nggak bereaksi. Asumsinya begitu. Nah sekarang kalau mau dilihat efisiensi karbonnya berapa ini? Dari hitungan ini semua, efisiensi karbon 44%. sama dengan 44. Coba kita lihat 275 gram dibagi dengan 440 gram kali 100%. Berapa kamu? Kayaknya abunya 7 gram. Abunya adalah sisa 20% dari cangkang. Abunya 3,5%, Pak. Ah, iya, abunya 3, kan ini kan? Abunya ini kan abunya. 3,5% dari 1000 berapa? Ini kan? Nah ya, ini turun ke bawah semua. Nah, jadi sini. Tak gambar gini. Nah, makin ruwet. Nah, hitungan ini berapa, Mas? 62,5%. Bentar Pak, saya mau nanya ini itu kenapa enggak 440 dikurangi itu aja Pak? 3 Karena nggak masuk Arang yang masuk, karbon yang masuk 440. dikurangi 165 Pak. Iya, dikurangi 165 berapa? 275 ya? Kelewat. Ini tak tulis di atasnya 440 dikurangi 1 mana tadi? 65. 62,5%. Itu yang menunjukkan salah satu sifat atau keberhasilan gasifikasi. Konversi karbon hanya 65, harusnya 100% ya. Saya cuma mau nanya Pak, itu bisa tahu CO-nya 165 gram, CO2-nya 275 dari mana? basis kilo. Arang yang masuk, karbon yang masuk 440. Iya. Karbon yang keluar 165. Nah, kalau dikurangi kan yang lain jadi gas. Asumsinya mungkin ada yang jadi asam asetat terus ikut ke air, tapi itu kan kecil, walaupun sangat beracun kecil. Ya udah, itu aja. Gasnya kan ini. Ya saya salah lihat, kirain CO2 165 gram. Enggak, yang merah kok. Itu ada. Ini kan merah. Saya salah lihat. Ya, yang ngantuk nggak tahu, silakan kamu jelasin temanmu. Sama mau nanya juga Pak, kalau kayak gini kan efisiensinya 62,5%, tergolong cukup rendah. Sangat rendah. Kira-kira yang bisa dilakukan apa Pak? Apakah ledarnya dipersempit? Tenang. Pertanyaannya ditunda. Kita pakai ini sebagai contoh dari komposisi biomasa. Walaupun sama-sama cangkang sawit, kita lihat ada perbedaannya. Enggak, yang satu adalah arangnya. Ini adalah arang dari cangkang ini. Ini adalah bahan bakar yang lain. Saudara bisa lihat ini ya, selisihnya. Coba direnungkan. Saya bisa membuat soal antara ini dan ini. Saya bisa membuat soal antara ini sama ini, antara dua ini. Soalnya soal apa? Soal pirolisis. Jadi cangkang sawit kalau di pirolisis, kadar arangnya meningkat, kadar abunya meningkat karena dia ditinggalkan oleh volatile matter ya. Ini volatile matternya tinggi, menjadi sangat rendah volatile matternya. Komposisi ultimatnya juga berubah ya. Tuh, kembali ke masalah pirolisis. Saya lanjutkan dengan masalah berikutnya. Nah, ini sudah ya. Oh, belum. Ini adalah tabulasi yang dibuat oleh Pak Sunu mengenai biaya kalau menggunakan batu bara dan kalau menggunakan cangkang sawit.
Alat ini semula ditetapkan dalam peraturan harus menggunakan solar, tetapi boleh juga menggunakan batu bara. Namun sampai sekarang Pak Sunu dan kawan-kawan belum berhasil mengubah peraturan PU ini. Jadi Pak Sunu dan kawan-kawan masih sembunyi-sembunyi. Walaupun tadi ada tulisan AMP di Ngawi itu di Jawa Timur dekat dengan Jawa Tengah. Di pinggir jalan raya, tapi saya katakan sembunyi-sembunyi. Tentu saja karena kelihatan supaya tersembunyi, biasa ya pakai amplop gitu ya, disuap kalau ada yang meriksa, disuaplah ini. Atau Pak Sunu nipu, ini cangkang sama dengan batu bara. Nah begitu kira. Nah bandingannya itu apa yang bisa kita bandingkan? Kebutuhan solarnya semula 700 liter per jam, kalau diganti dengan cangkang bisa mencapai 2 ton per jam, 1 sampai 2 ton, karena prosesnya bermacam-macam, kejelian operator bermacam-macam, sehingga angkanya berubah-ubah ini ya. Lalu ada angka besaran spesifik, ini namanya besaran spesifik ya, kebutuhan solar per ton produk, kebutuhan cangkang kilogram per ton produk. Tadi itu kan kamu benar ya? Kira-kira segini ya. Tadi kan setengah ton, jawaban kalian tadi 12. Ya betul, jadi keraguan saya tadi tidak pada tempatnya, jawabannya sudah bisa kita dapatkan ini ya. Kita sudah melakukan hitungan, Pak Sunu melakukan percobaan, bukan percobaan, malah praktek saja. Burnernya adalah burner solar. Kalau di sini Palver High School, burnernya burner khusus batu bara. Tapi untuk gasifier harus dibuat unit gasifikasi yang besar tadi fotonya ya. Kalau pakai solar apa? Ya hanya tangki aja toh. Tangki sama moncong burner, ya moncongnya sebesar ini kira-kira cukup. Pipa, pompa cukup. Tapi kalau ini perlu unit gasifikasi yang kamu tadi sudah bisa melihat ya. Beberapa dituliskan ini dalam upaya untuk meyakinkan PU supaya bisa menggunakan cangkang, apalagi kalau di perbatasan negara sana solar sudah nggak tersedia, batu bara mungkin tidak tersedia, tapi cangkang kemungkinan besar bersedia karena di sekitar sana banyak pabrik minyak sawit mentah. Hitungan kasar apa sana itu? Biaya bahan bakar bagaimana? Biaya bahan bakar di sini 9 juta, di sini hanya 2 juta. Bahan bakar saja, belum investasi ya, tidak ada investasi. Ada ditulis di sini? Tidak ada, investasinya enggak. Nah, setiap jam bisa menghemat kira-kira 8 juta rupiah setiap jam. Kalau sehari 12 jam atau 8 jam atau 10 jam ya 80 juta rupiah sehari. Menurut hitungan penghematan biaya solar yang diganti dengan cangkang itu bisa membuat investasi tadi balik modal dalam 2 tahun. Apa itu namanya? Balik modal. Payback period 2 tahun ya. Tenaga kerja harus kita masukkan, jumlahnya gampang ditulis, tapi yang solar tidak menuntut disiplin yang tinggi, asal udah nyala jadi toh. Kalau yang gasifier nggak bisa nyala terus ditinggal, harus selalu diperhatikan, harus selalu dirawat apinya, gasifiernya dan sebagainya. Ya, ini akhir, saya kira ini akhir dari pengalaman Pak Sunu atau aplikasi unit gasifikasi yang sampai sekarang masih ada dan sedang dikembangkan, diharapkan berkembang. Karena pemerintah Jokowi infrastruktur didengung-dengungkan kan ya, kalau di Jawa pakai tol, kalau di pedalaman ya
jalan beraspal saja ya, jalan beraspal selebar 6 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter ya. Ada beberapa catatan dari Pak Sunu dan yang terakhir, ini mungkin yang terakhir masih. Oh, oke, belum terakhir. Apa yang dibikin? Ini betul-betul sajian kepada PU, jadi ditonjolkan apanya ini, bahwa alatnya bisa dibuat sendiri di Indonesia dari bahan baku yang sudah ada di Indonesia. Umur alat bisa 6 tahun diperkirakan karena yang kami punya baru 2 tahun jalan. Tapi tadi balik modalnya berapa? 2 tahun ya. Jadi tahun ketiga, keempat, kelima, keenam itu tinggal memetik keuntungannya. Iya. Apalagi yang bisa saya sampaikan? Konsumsi ini data spesifik alatnya. AMP-nya berapa? 500, tipe 500 ini berarti 500 ton per jam. Ton per jam ya, 500 ton per jam. Dan seterusnya tipe alat yang tadi kita lihat. Mungkin kalau di Jawa bisa mencapai yang terbawah 2000 ton per jam, tapi kalau di pedalaman Kalimantan barangkali hanya yang 500 ton per jam. Baik, kesimpulannya sendiri dan kamu renungkan ada di slide yang sudah saya bagikan. Penyusunnya Pak Sunu, saya, Pak Dwi yang kemarin masih bisa ngajar di sini. Nah, ini adalah partner kami yang membuat AMP, bukan membuat AMP. Bisnisnya adalah bisnis membuat aspal mixer, menggelar aspal di jalanan. Ternyata bisnis menggelar aspal di jalanan, titik, bisnisnya sampai situ. Beli batu, beli aspal, dicampur, digelar di jalan. Yang ngelindes siapa? Yang ngelindes bisnis orang lain. Yang apa itu? Stonewall itu ya, itu orang lain. Nah, para energi ini membeli batu, membeli aspal, menjadikan campuran, membawanya dengan truk ke tempat untuk digelarnya. Itu usaha dagang para energi dan dia mengklaim bisa membuat unit gasifikasi yang besar sekali itu. Baik, sampai di sini untuk bagian yang pertama, melanjutkan minggu lalu. Minggu depan hitungan semacam ini akan saya siapkan, hitungan yang semacam kamu buat tadi, tapi gas produsernya untuk motor diesel, untuk listrik di pedesaan. Jadi angkanya juga angka-angka seperti tadi, angka sakti tadi. Kasus yang kami hitung efisiensinya 62,5%. Iya. Nah, untuk meningkatkan efisiensinya agar tidak banyak arang yang terbuang, apa yang bisa dilakukan? Tapi ada satu kata yang perlu saya koreksi. Kamu tadi mengatakan apakah throat-nya kurang kecil? Tidak. Gasifier ini tidak punya throat. Gasifier ini lurus saja dari atas ke bawah. Saya gambar itu mungkin kurang, gambar itu saya buat lebih detail. Sederhana. Lalu efisiensi gasifikasi cuman berapa? 62 ini ya? Ya tidak apa-apa, di sana banyak sampah, banyak cangkang ya. Terus arahnya di mana kan? Nah, menjadi pertanyaannya bukan ini. Kalau ini nggak apa-apa, efisiensi rendah. Wong biomasa di perbatasan sana banyak, cangkang banyak. Yang menjadi pertanyaan ini, diapakan ini? Abu yang turun, apa? Padatan yang turun yaitu abu plus karbon, abu plus arang, itu saya kira ada di sini. Iya, di briket di mana dituliskannya? Tadi ditulis. Di sini barangkali ada. Ada tadi Pak, yang paling akhir di
Itu nih Pak. Di sini. Oh iya, nomor 5 Ya. briket dan karbon black. Ini pengalaman yang ditulis Pak Sunu 2 tahun lalu, belum ada informasi dari Pak Steve. Ternyata arang dan abunya bisa ditebar ke lahan kritis sebagai, jangan dibilang pupuk ya, sebagai soil conditioner. Bahasa Indonesianya lupa saya. Paling tidak menggemburkan tanah. Yang kedua, karena berupa arang, rongganya banyak, dia menyimpan air yang penting. Ya, udara tentu saja, udara bisa, tapi yang penting juga menyimpan air. Abunya mengandung kalium, ya, abu dari biomasa sawit itu kaliumnya banyak. Ya, tidak hanya cangkang, termasuk tandan kosong, abunya relatif besar, mengandung kalium relatif besar. Saya menyimpang dikit. Kalau abu sekam padi apa yang banyak dia kandung? Silika. Ya. Kalau ini kalium. Nah, dengan begitu walaupun kaliumnya itu pelan-pelan, tetapi paling tidak kaliumnya bisa menyuburkan ya. Tapi arang sisa tadi lebih banyak dinamai soil conditioner, menggemburkan menggemburkan tanah atau membuat kondisi tanah lebih bagus. Saya gambar, tadi saya janji menggambar begini aja. Saya gambar begini aja ya. Oh, kalau mau lebih tepat, ini agak tebal sedikit, ini juga tebal sedikit, tentu saja ya begitu. Terus ini berputar ini. Apa ini namanya ini? Saya beri nama B, ini saya beri nama A. Nah, konfigurasinya seperti itu. Tidak ada tenggorokan, Mas. Lalu reaksinya gimana? Saya malas menggambar, saya gambar beberapa saja. Ini cangkang ketika masih datang dari atas, udara juga dari atas. Begitu. Mengalami pengeringan, bentuknya masih tetap ya kalau pengeringan, mengalami pengeringan. Ini pengeringan mulai dari sini. Mengalami pirolisis, nah dia menjadi lebih kecil ya, lebih kecil dan hitam karena menjadi arang toh. Nah gitu. Terus mengalami oksidasi, ini pirolisis, ini pengeringan, drying ya, ini virus drying, ini oxidation. Nah, makin kecil di sini. Saya gambar sebelah saja. Malah saya menggambarkannya. Nah, ini bara. Kemudian bara ini bereaksi. Bereaksi dengan siapa? C ditambah H2O. C ditambah CO2. CO ditambah H2O. Ini semua menghasilkan gas. Nah, gas yang mempan bakar. Sementara itu ada CH4 dari sini. Dari pirolisis ini keluar CH4. Karena baranya ini tidak panas, dia nerobos saja ke situ. Nerobos ya menjadi CH4. Di sini ada tar, karena baranya nggak panas, nerobos saja tetap menjadi tar. Dan tidak ada tenggorokan tadi ya. Nah, saya gambarkan ini ada anulusnya. Aduh, ini lupa tadi menggambar. Ini ada anulusnya di sini. Nggak terlalu ke sana, sampai di sini aja. Nah, begitu. Ada tinta hitam nggak? Nggak ada ya. Nggak apa-apa. Jadi gas-gas tadi ke sini. Itu terus keluar. CO, CH4,
CO2, H2, H2O, dan tentu saja N2 keluar. Keluar di titik mana tadi? Kita lihat gambar besarnya. Gambar kompletnya. Masuk ke I. Ya, keluar terus masuk ke I. Apa itu I? Water scrubber. I water scrubber, ya. Dibersihkan, sedikit aja dibersihkan. Nah, kembali ke pertanyaanmu, atau malah saya beri alasan. Ini kan berputar, lalu di sini ada sapunya, ada penyapunya begitu, terus penyapunya, semua padatan di sini, ngumpul di pinggir sini, ada sapu yang berputar, semua padatan. Terus diambil ke situ padatan. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi? Sapunya jangan kenceng-kenceng, begitu kan? Tapi kalau sapu nggak kenceng-kenceng, bara ini akan naik sampai di permukaan ekstrimnya. Apa yang terjadi kalau sampai baranya di permukaan dari tumpukan? Panasnya lepas ke atmosfer, jadi reaksi yang endoterm di bawahnya nggak kebagian panas, gitu. Itu yang menjadi kesulitan, dan itu harus dikerjakan berulang supaya tahu kalau bahan bakarnya begitu, ini harus putarannya ini berapa ini, supaya sapu itu betul membuang dengan tepat. Saya kira 20% cangkang terbuang itu enggak masalah di sana. Mengenai efisiensi tidak masalah, mengenai harga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah yang terbuang tadi diapakan. Ya di tengah hutan ya ditebar aja di pinggir gitu ya. Di tengah kebun sawit, kadang-kadang di tengah hutan. Tidak di dalam kebun sawit, tetapi sudah hutan lepas. Mudah-mudahan gambar saya ini bisa memberi bayangan betapa mudahnya proses gasifikasi. Apa intinya? Membakar dengan udara yang kurang. Ya, apa nama gasifikasi? Nama lainnya partial oxidation. Yang jadi masalah apa? Bagaimana membuat baranya di situ? Bagaimana membuat baranya rata? Ini diameternya 2 meter. Supaya 2 meter cross section itu ada bara, gimana caranya? Itu yang menjadi susah. Mungkin ya, semua itu. Masih ingat foto yang saya tampilkan? Nah, sekarang saya tampilkan sambil kamu gambar. Saya ingat ada gambar yang Pak Dadan, saya bersama Pak Dadan. Nah, ini sama ini. Ini reaktor nih, sama, open core, sama. Atasnya berlubang, nggak ada tenggorokan. Kalau saya cerita banyak, ya jadi banyak cerita. Itu sama itu ya, itu open core gasifier. Konstruksinya beda di mana? Kalau yang punyanya BPPT atau punya Indonesia Power yang saya garap bersama Pak Dadan itu mirip, gitu ya. Tapi, nah di sini ada yang berputar. Ini yang berputar ya. Ini grid pakai D atau pakai T, lupa saya, atau grid berputar. Terus ini ada sapu di sini, sapu berputar, abunya ke sini,
Nah, ini water seal. Seal, tulisannya gimana? Water seal. Tuh, ya, yang masuk sini apa? Sekam padi. Terbuka. Ya, begitu Andre menjawab pertanyaanmu lebih dari yang kamu tanyakan. Cara putaran sapu. Ya diatur itu, tapi jangan juga terlalu lambat, tapi juga jangan juga terlalu cepat. Dan memang harus berkorban, banyak yang terbuang. Memang sifatnya begitu. Kalau teorinya ya sama aja, semua biomasa teorinya sama, itu yang akan menjadi bagian kuliah berikutnya, teorinya ya. Berarti itu drying, habis drying dioksidasi, habis oksidasi pirolisis ya Pak, kalau untuk yang enggak, drying hampir ketemu api atau bara, pirolisis. Bawahnya reduksi. Sama di sini juga begini, bara, pirolisis di atasnya dikit, drying di atasnya, bawah sini adalah reduksi. Reduksi adalah reaksi yang membentuk H2 dan CO, dan reaksinya adalah endoterm. Nah, daripada melanjutkan ke babak berikutnya, sampai di sini kalau masih ada yang bertanya, kalian bertanya, mungkin saya bisa bercerita lebih banyak lagi tentang hal-hal praktis. Babak berikutnya, modul yang saya bagikan tadi siang, itu adalah neraca massa dan termodinamika. Mudah-mudahan bisa kamu pahami sendiri.